Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Yogi Yuwandini Pramuja. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya sehat walafiat pastinya ya guys ya. Setelah sekian lama itu saya tidak mengupload video di YouTube ya guys ya. Hampir sekitar 3 mingguan lebih kalau nggak salah ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan kembali membuat konten lagi guys ya. Nah jadi di sini kita akan membahas tentang video ya guys ya. Video ini mungkin bukan video sih, cerita ya. Mungkin cerita ini kisah asli ya guys ya, yaitu tentang kisah kanibal yang berasal dari Indonesia ya guys ya. Ingatkah dengan Sumanto? Kala itu pria yang berasal dari sebuah desa kecil di Purbalingga bernama Desa Majatengah tersebut sempat membuat heboh publik. Nah, kira-kira apa yang membuat heboh tersebut ya guys, sampai-sampai di desa tersebut sempat heboh gitu ya. Tapi sebelum kalian menonton video ini, ada banyak klik tombol subscribe yang ada di bawah ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke ceritanya. Kisah Sumanto bermula dari hilangnya secara misterius jasad nenek 81 tahun yang baru dikubur selama 16 jam. Rupanya jenazah tersebut dibawa seseorang menuju rumahnya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 11 Januari 2003 silam. Warga yang kaget dengan pembongkaran makam nenek bernama Mbok Rina itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Tanah kuburan yang masih basah itu pun mengantarkan jejak pelaku kepada seorang pria berusia 32 tahun bernama Sumanto. Sumanto tidak melakukan tindakannya dengan bersih. Hal itu terungkap dengan adanya tulang dan sisa daging jasad Mbok Rina yang berserak di rumahnya. Polisi pun bertindak cepat. Sumanto langsung diamankan 2 hari pasca kejadian dan disangka dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Sejak saat itu, Sumanto pun dikenal sebagai kanibal karena memakan sesama manusia. Sumanto terdakwa kasus pencurian mayat dan kanibalisme dituntut hukuman penjara 6 tahun. Namun, Sumanto mengaku keberatan atas tuntutan pidana tersebut. Alasannya, jasad tersebut menurut pengacara Sumanto dinilai bukan benda atau barang melainkan kotoran manusia yang sudah dibuang pemiliknya dengan cara dikubur. Penerapan pasal 363 KUHP tidaklah tepat karena yang dicuri bukan barang, kata tim pembela Sumanto kala itu. Tim pembela Sumanto juga menambahkan bahwa kliennya telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan tim psikolog dari Dinas Psikologi Polda Jawa Tengah pada 22 Januari 2003 silam. Terdakwa mengalami gangguan kepribadian sehingga perlu mendapatkan perawatan ahli jiwa. Itulah sebabnya tim penasihat hukum Sumanto meminta majelis hukum hakim, maksudnya membebaskan terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara, sangkal pengacara dari Sumanto. Namun sanggahan tersebut tidak membuat majelis hakim Pengadilan Negeri Purbalingga goyah. Sumanto tetap dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara pada 27 Juni 2003. Hukuman ini 1 tahun lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Polisi mengungkap aksi anomali pemakan mayat oleh Sumanto ternyata tidak dilakukan 1 kali saja. Mbok Rina adalah tumbal ketiga setelah 2 jasad lain telah dimakan sebelumnya. Namun menurut Kapolres Purbalingga, AKBP Agus Sopyan Abadi saat itu, mungkin saja ada lebih dari 3 yang menjadi aksi kanibalisme Sumanto. Seperti tukang pijat Mistam dilaporkan hilang setelah memijat tersangka, dan indikasinya, kita menemukan pakaian Mistam di rumah tersangka, kata Agus mengutip laporan Tempo pada tanggal 16 Juli 2003 silam. Kemudian 2 korban lain diduga dilakukan di Lampung. Kala itu, Sumanto berguru ilmu sakti oleh seorang bernama Taslim. Menurut pengakuan Sumanto, ilmu sakti mulai dari kebal, ketenangan batin, sampai menghidupkan orang mati dapat dikuasainya jika 7 tumbal berhasil dilengkapi. Sumanto dinyatakan bebas usai masa tahanan vonis dikurangi selama 2 tahun. Pihak lapas setempat menilai Sumanto telah berkelakuan baik dan layak mendapat remisi.
Sumanto pun bertaubat demi menjalani masa pertaubatannya diketahui. Sumanto masuk ke pondok pesantren An-Nur di desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Sumanto kini mendalami ilmu agama di Jalan Kebenaran oleh asuhan Kiai Haji Supono Mustajab. Semenjak keluar dari Bui, Sumanto tidak diterima oleh keluarga maupun di kampung halamannya. Dia dirawat oleh Kiai Haji Supono Mustajab, pemilik Yayasan An-Nur Panti Rehabilitas Jiwa dan Narkoba, Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak itulah Sumanto belajar agama, bersosial, bahkan mengisi acara. Namun karena kondisi kejiwaannya yang kurang sehat, cara bicaranya jadi kerap melantur. Sumanto kini kerap diundang mengisi ke berbagai kegiatan di luar kota. Pada tahun 2021 lalu, Sumanto pun kedapatan tengah disuntik vaksin COVID-19. Sumanto mengikuti vaksinasi massal untuk kelompok orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Panti Rehabilitasi Mental Haji Supono Mustajab, Purbalingga. Dengan menekan belangkon khas Purbalingga, Sumanto tidak menunjukkan rasa takut ketika menerima suntikan vaksin jenis Sinopharm. Justru tingkahnya mengundang gelak tawa tenaga medis dan terapis di panti tersebut. Hari ini saya menjalani pengobatan, kata dia sambil cengengesan, merujuk pada vaksinasi hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 lalu. Padahal semestinya dia mengucapkan hari ini saya menjalani vaksinasi, sebagaimana diarahkan oleh petugas kesehatan. Oke guys ya, jadi seperti itulah ya, kita sedikit mengingat kembali ya kejadian yang ada di tahun 2003 silam, yang mana sempat viral juga ya di Indonesia ya tentang kanibalisme yang bernama Sumanto ini gitu ya. Kalian sudah pasti tahu lah ya, waktu itu ya kejadiannya sempat heboh ya pada tahun tersebut gitu ya. Nah, menurut kalian itu seperti apa ya guys ya kisah Sumanto ini? Tolong berikan tanggap kalian di kolom komentar ya guys ya. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya guys ya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.